aksara tradisional Indonesia yang berkembang di ranah Batak, Sumatera Utara. Surat Batak terdiri dari beberapa varian yang digunakan untuk menulis 5 rumpun bahasa Batak: Karo, Mandailing, Pakpak, Toba, dan juga Simalungun. Aksara ini juga merupakan turunan dari aksara Brahmi India melalui perantara aksara Karo. Aksara Batak juga memiliki beberapa ciri khas loh. Yang pertama, jenis aksara yang disebut abugida ini merupakan perpaduan antara alfabet dan juga aksara suku kata. Setiap karakter telah mengandung sekaligus konsonan dan vokal dasar. Vokal dasar ini adalah bunyi A. Namun dengan tanda diakritis atau apa yang disebut anamnes surat dalam bahasa Batak, maka vokal ini bisa diubah-ubah. Huruf vokal dan konsonan dalam aksara Batak diurut menurut tradisi mereka sendiri, yaitu H, K, Ba, Pa, Na, Wa, Ga, Ja, Ta, Sa, Ya, Nga, La, Nya, Ca, Nda, Mba, Hi, dan U. Aksara Batak juga biasa ditulis pada kayu atau bambu. Selanjutnya adalah latar belakang. Surat Batak adalah nama aksara yang dipakai untuk menuliskan bahasa Batak. Surat Batak masih berkerabat dengan aksara Nusantara lainnya. Aksara ini benar memiliki beberapa varian bentuk tergantung bahasa dan wilayahnya. Surat Batak pada zaman dahulu kala dipakai untuk menulis naskah-naskah Batak yang di selangnya termasuk buku dari kulit kayu yang dilipat seperti akordeon. Dalam bahasa Batak, buku tersebut dinamakan sebagai pustaha atau pustaka. Pustaha-pustaha inilah yang ditulis oleh seorang guru atau datu atau disebut juga dukun yang berisikan penanggalan serta ilmu nujum. Penulisan huruf surat Batak secara garis besar terbagi dalam 2 kategori, yaitu inani surat serta anak di surat. Inani surat. Inani surat merupakan huruf-huruf pembentuk landasan huruf aksara Batak. Selama ini, inani surat yang dikenal terdiri dari A, H, K, Ba, Pa, Na, Wa, Ga, Ja, Da, Ra, Ma, Ta, Sa, Ya, Nga, La, Ya, Nya, Ca, Da, Ba, I, dan U. Da dan Ba adalah konsonan rangkap yang hanya ditemukan dalam variasi Batak Karo, sedangkan Nya hanya dipakai di Mandailing. Akan tetapi diberi pokok juga dalam alfabet Toba, walaupun tidak dipakai. Aksara Ca hanya terdapat di Karo, sedangkan di Angkola Mandailing, huruf Ca ditulis dengan memakai huruf Sa dengan sebuah tanda diakritik yang bernama tompi di atasnya. Selanjutnya adalah anak di surat. Anak di surat dalam aksara Batak adalah komponen fonetis yang disisipkan dalam inani surat atau tanda diakritik yang berfungsi untuk mengubah pengucapan atau lafal dari inani surat itu sendiri. Misalnya, pangolet dalam bahasa Karo dinamakan sebagai penengen. Seperti halnya inani surat, surat ini terdapat anani surat dalam aksara Batak juga disusun menurut tradisi mereka sendiri, yaitu terdiri dari A, I, O, U, N, serta X. Tanda diakritik juga benar terdapat varian bentuk selang suatu kawasan dengan kawasan lainnya yang memaknai aksara yang sama. Terdapat contoh penggunaan tanda diakritik dengan huruf K dan varian tanda pengulat. Lalu, bagaimana dengan pengertian aksara Batak Toba? Tulisan aksara Batak Toba ini diduga telah ada sejak abad ke-13 dengan aksara yang mungkin berasal dari aksara Jawa kuno melalui aksara Sumatera kuno. Aksara ini bersifat silabis yang artinya menggambarkan satu suku kata silabis. Jumlah lambang tanda ini berjumlah 1 buah yang dimana dikenal dengan induk huruf dan diikuti dengan anak huruf. Untuk contoh-contoh aksara Batak Toba ini dibagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah inani surat atau aksara induk, yang kedua adalah anakni surat atau tanda diakritik, dan yang ketiga adalah angka.
pada dasarnya, huruf K tidak pernah ditemukan dalam pengucapan bahasa Batak Toba. Contohnya, masyarakat Batak Toba itu mengatakan kopi adalah hopi dan mengatakan kuda bukan kuda. Namun sekarang ini masyarakat Batak Toba sudah mengatakan kopi bukan hopi. Inilah yang disebut perubahan pelafalan dalam bahasa Batak Toba.